Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Krisnawati dengan akhiran NIM 309 dari kelas perpajakan H. Nah, di sini saya mengambil materi mengenai pemotongan, pemungutan, dan batas waktu pembayaran pajak yang ada di Indonesia. Langsung saja, yang pertama ada PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 itu merupakan pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, ataupun pihak lain atas penghasilan orang pribadi yang ada di dalam negeri. Nah, subjeknya sendiri itu meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau tenaga lepas, tenaga ahli atau konsultan, serta penerima pesangon, uang pensiun, ataupun honorarium. Nah, pihak pemotong itu wajib menghitung penghasilan bruto lalu dikurangi dengan PTKP dan kemudian mengenakan tarif progresif sesuai pada pasal 17 Undang-Undang PPh sebesar 5-35%. Pemotongannya sendiri dilakukan secara periodik, biasanya dilakukan setiap bulan dan wajib disetorkan ke kas negara. Untuk mekanismenya sendiri itu dimulai dari penghitungan penghasilan bruto seseorang, setelah itu dikurangi dengan PTKP. Nah, atas selisih yang melebihi batas tidak kena pajak itu nanti dikenakan tarif progresif. Tarif ini semakin tinggi itu sesuai sama besarnya penghasilan seseorang. Dengan demikian, dengan menggunakan sistem ini, pajak yang ditanggung setiap individu itu proporsional sesuai dengan kemampuannya atau kemampuan ekonominya. Nah, PPh Pasal 21 ini langsung dipotong sama pemberi kerja ataupun pihak yang membayar imbalan, sehingga penerima itu tidak perlu menyetor sendiri ke negara. Selanjutnya ada PPh Pasal 22, ini merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh badan pemerintah tertentu. Contohnya itu kayak BUMN ataupun BUMD, sama wajib pajak badan yang ditunjuk sehubungan dengan kegiatan impor, ekspor maupun penjualan barang strategis. Pemungut PPh Pasal 22 ini antara lain itu ada Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam impor, lalu bendahara pemerintah dalam belanja negara, serta ada perusahaan industri tertentu seperti semen, baja, rokok, sama otomotif. Nah, pajak PPh Pasal 21 ini itu berfokus sama transaksi barang, berbeda sama PPh Pasal 21 yang berfokus sama penghasilan pribadi seseorang. Untuk mekanisme PPh Pasal 22 sendiri itu dilakukan saat transaksi atau pembayaran berlangsung. Misalnya ketika barang impor masuk ke dalam negeri. Nah, besarnya tarif itu sangat bervariasi. Contohnya itu kalau ada barang impor dengan angka pengenal importir atau API itu akan dikenakan sebesar 2,5% dari tarif impor. Sedangkan impor tanpa angka pengenal importir atau API itu dikenakan sebesar 7,5%. Untuk penjualan barang strategis, contohnya itu kayak BBM, semen, ataupun rokok, itu akan dikenakan tarif khusus yang sesuai sama ketentuan. Nah, pajak yang dipungut melalui mekanisme ini itu tuh nanti bisa dikreditkan pada akhir tahun sebagai pengurang PPh terutang. Selanjutnya itu ada PPh Pasal 23, ini tuh pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa, ataupun hadiah yang sudah dikenakan PPh final. Pemotong PPh Pasal 23 sendiri itu tuh ada badan pemerintah, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, ataupun perwakilan perusahaan luar negeri. Nah, objek pajak PPh Pasal 23 ini itu ada pertama dividen, kedua ada bunga termasuk diskonto dan imbalan, yang ketiga ada royalti, yang keempat ada hadiah dan penghargaan, yang kelima itu ada sewa selain tanah dan bangunan, sama yang terakhir ada jasa tertentu, misalnya kayak konsultan, akuntan, ataupun teknisi atau teknik. Sedangkan untuk subjek pajak PPh Pasal 23 sendiri itu ada wajib pajak dalam negeri,
baik perorangan maupun badan, sama bentuk usaha tetap ataupun BUT. Nah, tarif umumnya itu 15% dari dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% dari jasa tertentu sama sewa selain tanah ataupun bangunan. Selanjutnya PPh pasal 26. PPh pasal 26 ini pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain BUT atau bentuk usaha tetap. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa wajib pajak luar negeri atau WPLN itu yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Untuk pemotongnya sendiri itu pihak yang membayar penghasilan. Contohnya itu kayak perusahaan ataupun instansi yang ada di Indonesia. Untuk objek pajak PPh pasal 26 sendiri itu ada dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, pensiun, premi asuransi ataupun bentuk penghasilan lain, sama keuntungan karena pembebasan utang. Terus untuk subjek pajak PPh pasal 26 itu ada wajib pajak luar negeri non BUT. Untuk tarif umumnya itu 20% dari jumlah bruto. Ini tuh bisa lebih rendah kalau ada tax treaty. Tarifnya itu bisa lebih rendah kalau penerima penghasilan itu berasal dari negara yang memiliki perjanjian pajak berganda atau P3B dengan Indonesia. Selanjutnya itu ada sistem withholding tax atau pajak dipotong pihak lain. Nah, mekanisme sistem withholding tax ini mekanisme di mana kewajiban memotong atau memungut pajak itu diserahkan kepada pihak pemberi penghasilan. Nah, tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan, kalau PPh pasal 21 itu dipotong oleh pemberi kerja, PPh pasal 22 itu dipungut bendahara ataupun BUMN, PPh pasal 23 itu dipotong badan pemberi penghasilan, sama PPh pasal 26 itu dipotong pada saat pembayaran ke luar negeri. Sistem withholding tax sendiri ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mempermudah pengawasan, sama mengurangi potensi penghindaran pajak. Karakteristiknya sendiri itu, pajaknya dipotong pada saat terjadinya transaksi, sama wajib pajak itu menerima bukti potong untuk kredit pajaknya. Untuk batas waktu pembayaran PPh final itu kalau sesuai ketentuannya itu pembayarannya itu paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Contohnya PPh final bulan Januari 2025, maka dibayarnya itu maksimal pada tanggal 15 Februari 2025. Untuk objek PPh final sendiri ini tuh ada UMKM dengan 0,5% omset, terus sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah ataupun bangunan, sama bunga deposito ataupun tabungan tertentu. Nah, untuk konsekuensi dari keterlambatan pembayaran ini ada denda administrasi sama bunga sesuai sama UU KUP. Selanjutnya ada batas waktu pembayaran tidak final. Pajak tidak final sendiri itu merupakan jenis pajak yang pembayarannya itu tidak mengakhiri kewajiban perpajakan. Dimana itu tuh artinya setelah dilakukan pembayaran, wajib pajak itu tetap masih harus melaporkan ke dalam surat pemberitahuan ataupun SPT dan bisa terjadi perhitungan lebih bayar ataupun kurang bayar pada akhir tahun. Contoh pajak tidak final sendiri itu yang pertama ada PPh pasal 21 itu ada gaji karyawan. Terus yang kedua ada PPh pasal 23 ada jasa, dividen maupun bunga. Terus yang ketiga ada PPh pasal 25. Ini
ada angsuran pajak bulanan, sama yang keempat ini pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Batas waktu pembayaran pajak tidak final itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 yang sudah berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, dalam aturan ini itu batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak itu masanya diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara itu untuk batas waktu pelaporan SPT-nya itu masanya ditetapkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk SPT tahunan itu batas waktunya berbeda. Yang pertama itu wajib pajak orang pribadi itu 31 Maret tahun berikutnya. Yang kedua ada wajib pajak badan itu tanggal 30 April pada tahun berikutnya. Pajak terlambat membayar pajak final. Pajak terlambat membayar pajak tidak final itu akan dikenakan sanksi berupa administrasi sebesar 0,56% per bulan. Selain itu, keterlambatan pelaporan SPT juga akan dikenakan denda administratif. Misalnya 100.000 untuk SPT masa PPH, 500.000 untuk SPT masa PPN, sama ada 1 juta untuk SPT tahunan dan 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi. Intinya itu bunga 0,56% itu kalau telat bayar pajak. Nah, kalau untuk denda itu 100.000 sampai 1 juta kalau telat melaporkan SPT. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.